kita sudah ada di laman portal Simpora dengan tampilan HP. Ini tampilan HP Android seperti ini. Ini di laman portal Simpora ya. Bisa akses menu, silahkan klik di logo menu. Nanti akan muncul beberapa menu. Sini ada menu database masing-masing bidang. Kalau mau lihat isi database masing-masing bidang, silahkan pilih saja, klik menu itu. Kita akan ke menu pendaftaran paskibraka. Oke, sekali lagi menunya ada di sini ya, sebelah kanan atas. Klik, muncul, klik di pendaftaran paskibraka. Nah, nanti akan diarahkan ke laman awal, seperti saya katakan tadi. Anggap saya sudah mendapatkan izin dari pihak sekolah dan sudah diberikan akses untuk mendaftar. Saya klik di sini untuk login mendaftar. Saya berikan SMU1. Ya, saya SMU1. Oke, saya login masuk. Nah, saya sudah masuk nih. Saya sudah masuk ke aplikasi Simpora untuk pendaftaran. Untuk menu, tampilan menu, kita klik yang sebelah kanan seperti tadi, sebelah kanan yang ada garis ini, Pak. Nanti akan muncul di sini, Pak, menu khusus untuk login pihak sekolah ya. Nah, untuk memperbesarnya, Pak, silakan scroll saja di layar HP Bapak. Semua di layar HP-nya. Nanti muncul menunya di sini, Pak. Oke, ada beberapa menu di sini. Di sini ada menu, kita bahas satu-satu. Ada menu paskibraka kota. Tinggal klik saja. Nah, nanti di sini akan muncul tahun, nama, jenis kelamin, dan asal sekolah bagi paskibraka yang dinyatakan sudah lulus dan bertugas. Oke, nanti ada datanya nanti muncul di sini, Pak. Oke, kita kembali lagi paskibraka provinsi. Seperti itu juga. Sekarang masih kosong. Karena ini aplikasi yang di 2002, Simpora 2002. Tapi kalau di Simpora 2001, 2020 itu datanya ada. Karena kita pakai Simpora yang versi 2. Versi 1 dia lebih lengkap, Pak. Nah, paskibraka nasional juga seperti itu. Nah, sekarang kita ke menu daftar calon paskibraka. Nah, untuk mendaftar kita pilih menu daftar seleksi calon paskibraka. Tinggal klik saja di sini. Oke. Nanti akan muncul. Ini ada beberapa contoh yang sudah saya input. Ini contoh, Pak ya. Ini contoh. Ada Mamat, Sugiono, Bambang. Ini ada contoh. Saya akan menjelaskan bagaimana kalau misalnya saya selaku siswa ingin mendaftar secara online. Kita tinggal klik yang berwarna biru ini, Pak, yang ada tulisan add new daftar seleksi calon paskibraka. Yang warna biru ini ada tanda plus. Oke, silahkan diklik. Nah, silahkan entry tahunnya. Karena dia ingin, anggaplah di tahun 2022 ya, Pak ya. Kita anggap tahun 2022, kita masukkan namanya Susi. Huruf kapital, Pak. Saya usahakan nama harus huruf kapital, Suci, jenis kelaminnya dia perempuan, asal sekolah SMA 1, kelas 10. Oke, tinggi badan saya misalnya 170, berat badan saya katakanlah 62,1, dan foto seluruh badan. Nah, kalau lewat HP, Pak, fotonya ini bisa langsung diakses, Pak. Jadi nanti akan muncul menu untuk kamera langsung. Jadi bisa langsung foto pakai kamera. Tapi karena saya memakai laptop, jadi saya ambil filenya dulu. Oke. Contoh di sini. Saya input fotonya. Nah, setelah saya input, saya submit. Klik submit. Nah, pendaftaran berhasil. Silakan cek hasil seleksi pada paskibraka kota atau paskibraka provinsi. Itu nanti untuk finalnya, Pak ya. Pendaftaran sudah berhasil.
Nah, di sini. Oke, saya perbesar. Oke, tahun seleksi 2022, namanya Susi, jenis kelamin perempuan, asal sekolah SMA 1, kelas 10, tinggi badan 170, berat badan 62,1, dan foto seluruh badan. Foto saya tadi fotonya saya masukkan di sini sudah langsung tampil. Tanggal pendaftaran. Nah, di sini muncul, Pak. Nah, nanti pihak Dispora bisa tahu itu kapan dia daftar, tanggal berapa, dan berapa muncul, Pak. Kegunaannya kenapa menu tanggal pendaftaran kita masukkan? Jadi ini by system, Pak, ya. Jadi langsung ketahuan, Pak. 1 menit yang lalu Susi baru daftar, baru saya tambahkan di sini, gitu loh. 1 menit yang lalu. Jadi kenapa kita munculkan kolom tanggal pendaftaran otomatis? Ini untuk antisipasi, Pak. Antisipasi dalam artian begini, seleksi sudah kita buka, tapi sudah tertutup ya. Seleksi dibuka tapi sudah lanjut ke tahap kedua, artinya tahap pendaftaran sudah ditutup. Nah, ketika tahap pendaftaran sudah ditutup, gitu kan, tiba-tiba ada yang ingin masuk lagi, mau daftar. Dia mau input melalui aplikasi silahkan saja, terbuka kok. Cuman dia sudah expired, nggak akan bisa, gitu loh. Nggak akan bisa untuk mengikuti tahap kedua. Gitu loh. Contoh nih, tahap pendaftaran sudah tertutup, tahap seleksi pertama sudah tertutup nih, tapi Susi baru masuk nih. Nah, memang masuk namanya. Nah, anggaplah pendaftaran berjalan normal, pendaftaran masih terbuka. Setelah di sini nanti penuh dari berbagai sekolah, Pak, pihak tim seleksi Dispora berdasarkan database yang ada akan meninjau langsung on the spot ke sekolah masing-masing. Contoh nih SMA 1 nih. Nanti ada berapa siswa yang mendaftar, misalnya ada di sini ada 50 siswa SMA 1. Ya, Dispora berdasarkan database yang ada di aplikasi akan terjun ke lapangan, Pak. Mereka akan seleksi di situ loh. Mereka akan mencocokkan datanya yang telah diinput dengan data real. Contoh, Susi tadi mencantumkan tinggi badan dia 170 di sini. Tim Dispora melakukan seleksi, Pak. Seleksi, cek. Diukur tinggi badannya. Diukur ulang apakah benar 170 atau kurang atau lebih. Nanti itu pihak tim Dispora yang akan menyeleksi langsung. Berat badannya juga begitu, apakah benar 62, apakah di atas 62. Cek tampilan fisiknya sesuai dengan foto yang diupload atau tidak, kan? Nah, ketika tim Dispora itu sudah terjun on the spot ke lapangan, ke sekolah, itu sebenarnya seleksi kedua sudah berjalan, Pak. Gitu, Pak. Seleksi kedua sudah berjalan. Seleksi kedua sudah berjalan berdasarkan peninjauan lapangan. Oke. Setelah tahap pendaftaran selesai, nanti pihak Dispora akan mengumumkan hasil dari seleksi pertama. Nah, ini kita anggap Susi tadi daftar ya, sudah dicek on the spot oleh tim seleksi Dispora. Nanti masing-masing siswa-siswi yang telah mendaftar melalui menu daftar seleksi calon paskibraka yang dinyatakan lulus tahap kedua, itu baru bisa mengikuti tahap berikutnya di menu upload biodata tahap 2. Oke. Nah, di sini nama siswa-siswi yang dinyatakan lulus pada tahap 1 itu akan muncul di sini, Pak. Tapi bagi nama-nama siswa yang mengikuti pendaftaran seleksi tahap 1 tapi dinyatakan tidak lulus, namanya tidak akan tercantum di sini. Oke.
Jadi contoh tadi Susi ya yang kita input. Kita lihat apakah Susi itu lulus atau tidak di tahap kedua. Oke. Kita lihat dia lulus atau tidak. Caranya gimana? Klik tombol biru, masukkan namanya. Susi. Nah, tidak ada yang namanya Susi. Oke. Nah, artinya Susi tidak lulus. Nah, saya aja. Oke. Seandainya Susi lulus, namanya pasti akan muncul di sini, Pak. Karena berhubung Susi itu tidak lulus, ini kita ambil contoh, Pak ya, ini contoh saja. Susi dinyatakan lulus, namanya pasti ada. Tapi kalau dia tidak lulus, namanya pasti tidak ada di sini. Jadi pada tahap kedua ini hanya nama-nama yang dinyatakan lulus saja yang akan tercantum di sini. Itu seleksi kedua. Jadi secara sistem ini sudah ketat, Pak. Jadi dia tidak lulus di tahap 1, dia nggak bisa masuk ke tahap kedua. Misalnya nih, Saiwa Trimaulidia ini dinyatakan lulus nih asal sekolah, tinggal pilih saja dia sekolah mana. Kan dia sendiri yang tahu dia asal sekolah mana. Nanti upload biodata. Tinggal upload biodata. Nah, dari mana upload biodatanya? Upload biodata ambil di menu download berkas, Pak. Nih, di download berkas ini ada form biodata calon paskibraka. Tinggal klik print, isi, tanda tangan. Nah, setelah formnya diisi, ditanda tangan, baru masuk di upload di menu tadi. Di sini. Baru submit. Gitu. Nah, setelah tahap administrasi by sistem tahap 2 dilaksanakan, baru nanti seleksi on the spot yang dilakukan oleh pihak tim Dispora, tim seleksi Paskib kota, kan menyeleksi lagi untuk di tahap ketiga. Ketika di tahap ketiga dia dinyatakan lulus, nanti dia baru bisa mengikuti upload berkas seleksi tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga sama, klik tiga yang warna biru, dia masukkan nama siswanya. Jadi sekali lagi saya katakan, hanya nama-nama yang dinyatakan lulus namanya yang akan tercantum di sini. Yang dinyatakan lulus tahap kedua ya. Jadi kalau dia tidak lulus tahap kedua, namanya nggak akan muncul di sini. Ini otomatis akan muncul nama yang dinyatakan lulus di tahap kedua. Isi jenis kelaminnya, asal sekolah, baru upload akta kelahiran, surat persetujuan orang tua, surat keterangan kesehatan, upload surat rekomendasi dari sekolah, gitu kan, upload pas fotonya. Jadi khusus calon paskibraka provinsi atau nasional, nanti dia upload ijazah, upload kartu BPJS, upload kartu pelajar, gitu kan. Jadi semuanya diupload. Nah itu tadi yang saya katakan, ketika calon paskibraka yang dinyatakan lulus tahap kedua dan mengikuti tahap ketiga, ini pihak provinsi sudah bisa lihat data yang mereka upload, Pak. Gitu loh. Jadi pihak provinsi itu bisa melihat langsung data-data berkas yang diupload oleh masing-masing calon peserta paskibraka. Gitu loh. Nah, jadi disinilah kesempatan mereka untuk bisa bersaing nih, untuk bisa mengikuti tahap seleksi provinsi, nasional, gitu. Kota kabupaten. Nah di sini kuncinya, gitu loh. Nah jadi itu yang saya katakan tadi, peluang mereka untuk bisa dilihat, diakses untuk provinsi itu lebih terbuka, karena selama ini kan hanya beberapa orang
yang dikirimkan namanya. Tapi dengan melalui aplikasi ini pihak provinsi bisa lebih leluasa, data mereka tuh lebih banyak bisa mereka tarik gitu. Nah, mungkin cukup di situ ya, cukup di sini penyampaian saya untuk menu seleksi paskibraka. Mungkin apabila ada yang kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.